Shalom Agent, balik lagi di Agent Online Service. Gimana kabar kalian nih? Nah, dengar-dengar udah pada boleh masuk sekolah lagi nih, Kak. Oh iya, semangat ya mulai di sekolah yang baru. Betul, tetap jadi agent yang jadi terang di kelas manapun kalian berada ya. Nah, ngomongin soal yang baru, hari ini kita mau bahas firman yang baru juga kan, Kak? Betul banget, Kak. Tapi sebelum itu, yuk kita doa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu pada kami semua. Pada hari ini, kami boleh berkumpul, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap kami, biar kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu yuk langsung aja, Kak, kita memuji Tuhan. Yuk, bangkit berdiri sama-sama kita ya. Bangkit berdiri. Yes. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Deep down in my heart, aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
Dalam sekali cintaku, dalam sekali, dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Kak, masih ingat nggak ya firman minggu lalu? Ingat dong, minggu lalu kita belajar tentang Petrus yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan, ya kan? Wih, keren banget. Tapi kenapa sih Kak, Petrus dan murid-murid lainnya itu harus dipenjara, disiksa, bahkan sampai ada yang mati? Nah, hari ini nih Kak, kita mau lihat dari sudut pandang orang yang menganiaya murid-muridnya Tuhan Yesus, Kak. Wah, siapa tuh Kak? Daripada penasaran, kita siap-siap dengerin firman ya, Ejen. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom Ejen. Ejen di rumah. Udah siap nih kayaknya untuk Iya dengar nih Kak. firman Buat dengerin Tuhan. firman Tuhan. Ejen di rumah masih ingat kan minggu kemarin kita berbicara tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, minggu ini kita mau bercerita firman juga tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus. Kalian pasti pernah dengar kan atau sering bahkan cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini cukup terkenal loh Ejen, karena Rasul Paulus banyak menulis surat-surat yang bisa kita baca di Alkitab. Surat-surat Rasul Paulus ini berisi tentang pengajaran tentang iman kepada Tuhan Yesus. Wah, tapi Kak, Rasul Paulus itu sebelumnya namanya itu sebenarnya adalah Saulus. Nah, Saulus ini sangat membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya loh. Oh iya, kok bisa ya? Seorang yang membenci Tuhan Yesus malah jadi pengikut, bahkan jadi saksinya Tuhan Yesus. Penasaran kan kalian? Nah, mari kita lihat video berikut ini ya.
Keajaiban pertobatan Paulus. Ini adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat membenci para pengikut Tuhan Yesus. Ia mengancam, menangkap, bahkan Saulus tak segan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di kota Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia bisa menangkap mereka dan membawa mereka untuk dihakimi di Yerusalem. Sekarang Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, dan saat ia sudah hampir sampai, tiba-tiba cahaya terang memancar dari langit mengelilingi dia. Dan Saulus mendengar suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangun dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus bangkit dan membuka matanya, tapi ia tidak bisa melihat apapun. Jadi teman-temannya yang pergi bersama dia membantunya untuk pergi ke dalam kota. Setelah 3 hari, datanglah kepada Saulus seorang laki-laki bernama Ananias. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, dan seketika itu juga Saulus dapat melihat lagi. Dan setelah itu, Saulus mulai menjadi pengikut Yesus. Saulus mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah anak Allah, dan dia menceritakan tentang pengampunan yang diterimanya dari Tuhan. Semua yang mendengar kesaksiannya merasa sangat takjub. Saulus kemudian mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus menjadi pengajar tidak hanya bagi orang-orang Yahudi, tapi juga semua orang, meskipun banyak kesulitan yang dialaminya, seperti di penjara, kecelakaan saat naik kapal, dan nyaris mati berkali-kali. Paulus tetap melanjutkan pengajarannya tentang Yesus. Paulus berkata, ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk menyelamatkan orang-orang dan membantu mereka mengenal Tuhan. Paulus menjangkau banyak jiwa dan banyak orang datang untuk mengenal Yesus karena pengajaran dari Paulus. Paulus juga banyak menulis surat yang berisi pengajaran tentang Yesus, dan surat-surat Paulus bisa dibaca dalam Alkitab sampai sekarang, sehingga banyak orang tertarik untuk lebih mengenal Tuhan. Wah Kak, ternyata Paulus itu langsung datengin sama Tuhan Yesus ya Kak? Iya betul, setelah itu Paulus bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan gak cuma sampai itu loh Kak, Paulus juga setelah dia bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dia membantu orang-orang untuk mengenal Tuhan Kak. Iya, dia juga bersaksi melalui kehidupannya, ya, walaupun dia dulunya bersalah, berbuat dosa, tapi setelah bertobat Tuhan mau menerima dia, bahkan memakai Paulus untuk mengenalkan Yesus pada banyak orang. Agent di rumah juga pasti bisa dipakai sama Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Walaupun kita pernah berbuat salah, berdosa, asal kita mau bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan mau menerima kita. Setelah bertobat, kita juga harus tetap taat ya. Caranya dengan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kita semua untuk menjadi saksi-saksinya. Cerita firman minggu ini sudah selesai. Agent di rumah, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bertobat dan meminta pengampunan-Mu selalu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kita jumpa lagi minggu depan nih, Ejen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.